Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardani. Saya mahasiswa semester 6 Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Ini video vlog pertama saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS, ujian akhir semester daring. Jadi akibat dari kondisi saat ini yang lagi pandemi wabah virus corona ini, saya UASnya disuruh membuat video untuk membahas tentang new normal. Nah, video ini nanti akan digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah MPK kualitatif. Jadi nanti UAS saya akan ditentukan oleh bagaimana baiknya kualitas video ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang new normal di Sukoharjo. Karena saya tinggalnya di Sukoharjo, walaupun saya bukan orang Sukoharjo, tapi yang saya akan bahas adalah new normal di sini di Sukoharjo. New normal di Sukoharjo menurut saya sudah baik. Kita tahu saat ini sampai video ini dibuat, kemarin saya baca berita bahwa orang yang positif di Indonesia yang positif itu sudah, kemarin saya baca berita, harusnya sekarang itu kalau ada penambahan sekitar 1000 lagi itu sudah mencapai 100.000 orang positif, walaupun sekitar separuhnya sendiri sudah sembuh, tapi jumlah total untuk positifnya itu sekitar 100.000 orang. Dari periode mulai di Indonesia itu mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Itu seperti bagaimana ya, penanganan ya bukan gagal sih, itu sudah bagus. Cuman mungkin Indonesia belum siap aja untuk itu. Jadi new normal ini diharapkan bisa mengurangi tingkat kematian dan penyebaran virusnya ini. Nah, new normal di Sukoharjo sendiri saya lihat sudah mulai diterapkan. Toko-toko di Sukoharjo di sini sudah mulai menerapkan kebersihan, sudah mulai menerapkan wajib masker, dan juga sudah menerapkan social distancing, termasuk di Alfamart, di Indomaret itu sudah banyak tidak diberlakukan. Sebelum masuk toko juga sudah diberlakukan, sudah diwajibkan untuk cuci tangan. Ada tulisan-tulisan untuk biar sebelum masuk toko itu harus pakai masker, wajib pakai masker itu banyak. Dan lagi di tempat-tempat publik seperti di bank, di pasar, di pasar Sukoharjo sendiri pedagang sudah diatur. Jadi kalau pasar pagi kan biasanya membludak seperti itu, jadi sekarang kalau pasar pagi semua diberi jarak, jadi social distancing. Dan di bank sendiri juga tempat duduk sudah dibatasi, diberi tanda silang, di kursi-kursinya dibatasi 1 orang. Di bank seperti itu. Terus lagi diberlakukannya jam malam, dan juga di Sukoharjo kan banyak kafe yang buka sampai jam, sebelum corona ini buka sampai jam 12 sampai jam 1. Akibatnya diberlakukannya jam malam ini adalah semua toko harus tutup jam 10 malam. Jadi mungkin karena banyak yang nongkrong, seperti saya sendiri, saya suka ke kafe. Di kafe itu maksimal jam 10, jam setengah 10 itu sudah harus keluar dari toko. Jam 10 tokonya tutup. Jadi new normal di Sukoharjo sendiri sudah baik. Saya tidak tahu di kota-kota lain bagaimana. Di Sukoharjo juga di perempatan Proliman misalnya itu di persimpangan Proliman sudah diberlakukan seperti pemberhenti di lampu merah dengan jarak-jarak yang sudah diberi tanda di jalan itu sudah diberi tanda. Jadi menurut saya new normal di Sukoharjo sudah baik, tinggal pelaksanaannya saja. Setiap personal harus sadar diri lah.
Mari sama-sama. Jadi jangan remehkan virus corona ini. Saya kemarin baca-baca juga di Instagram, ada seorang bapak-bapak yang memberikan pengakuan kalau dia itu pernah kena corona, dan dia menjelaskan apa gejala-gejalanya. Yang saya baca, dia itu mengalami dari tahap-tahap yang saya baca, dia ada beberapa tahap, dari mulai pusing, radang tenggorokan, hari kedua atau hari keberapa, pokoknya dia itu sampai tersiksa. Saya nggak pernah membayangkan gimana rasanya corona ini, apakah hanya batuk-batuk bisa, ternyata separah itu. Jadi mari sama-sama melakukan pencegahan terhadap corona, pakai masker. Di sini saya tidak pakai masker karena saya akan membuat video ya. Pakai masker, cuci tangan selalu, setiap, kalau bisa 1 jam sekali itu cuci tangan, pakai hand sanitizer, di social distancing, lakukan apa yang pemerintah harapkan, apa yang pemerintah canangkan, itu juga itu akan baik untuk kita, itu demi kebaikan kita semua. Pemerintah tahu apa yang harus dilakukan, kita tinggal lakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin itu dari saya. Sekian, selalu